tipis. Tapi yang tipis ini, inilah yang Allah berikan kemudahan kepada saya yang ngarang kitab ini, untuk mengarang ini kitab tentang apa? Tentang kewajiban untuk belajar dan dipelajari. Jadi ini kitab adalah kitab di mana kita mesti belajar dan mengajar. Jadi mohon maaf, jadi manusia itu ketika dia tidak mengetahui, maka perintahnya untuk belajar mengetahui. Begitu dia sudah tahu, maka perintahnya ajarkan ke yang lain. Jadi kehidupan itu cuma begitu. Ketika dia nggak tahu, cari tahu. Begitu sudah tahu, beritahu yang lain. Begitu siklusnya, begitu perputaran hidup di dunia cuma begitu. Ta'lim wa ta'allum, bahasa Arabnya begitu. Bahasa agamanya, kewajiban kita ini ta'lim wa ta'allum. Enggak ngerti, belajar. Begitu ngerti, ajarkan yang lain. Ini udah pasangan. Jadi nggak boleh orang nggak ngerti dia nggak belajar, nggak boleh. Begitu dia udah tahu tapi dia nggak beritahu yang lain juga nggak boleh. Nah, jadi ini siklus kehidupan kita manusia ini cuma begitu tujuannya. Ketika kita nggak ngerti, wajiblah kita belajar mengerti. Begitu kita sudah tahu ilmunya, jangan lupa wajiblah kita menyampaikan kepada yang belum tahu. Nah itu. Bahkan mohon maaf ya kalau kita ngaji, misalnya ngaji babakan ilmu misalnya, itu sampai seorang imam, nama imamnya Imam Ibnu Ruslan. Imam Ibnu Ruslan itu kitab namanya kitab Matan Zubat. Dalam kitab Matan Zubat ya, Ibnu Ruslan itu bilang, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'maluh a'maluhu mardudatun la tuqbal. Ini kata Ruslan, ini bukan kata saya, bukan kata Yusuf, bukan. Ini kata imam namanya Ibnu Ruslan. Wa kullu man ya'malu bi ghairi ilmi ya'malu, semua orang yang mengamalkan amalan ibadah tanpa pakai ilmu, ini kata Ibnu Ruslan, bukan kata saya. Orang yang ibadah tanpa ilmunya, itu kata Imam Ibnu Ruslan, mardudatun la tuqbalu, ditolak enggak diterima. Coba ayo angan-angan, kita angan-angan saya nih, kita introspeksi angan-angan. Kita ini sholat udah tiap hari, puasa tiap Ramadan, wudhunya kita tiap hari, tapi kalau nggak ada ilmunya, wudhu nggak tahu caranya wudhu, mana yang batal, mana yang sah, mana yang boleh. Sholat nggak tahu tata caranya, rukun sholat apa saja, syarat sholat apa saja, yang membatalkan sholat apa. Itu kita tahunan sembahyang, Pak, itu kata Ibnu Ruslan nggak diterima Allah. Jadi kita sia-sia rupanya, Pak. Jadi nggak ngawur gitu. Ya, gitu kan sia-sia. Nah, makanya ini pentingnya kita ngaji kayak begini. Jadi pentingnya kita ngaji kayak begini, minimal biar kita nggak dianggap sia-sia. Jadi seandainya pun kita sembahyang kok masih keliru, insya Allah dimaafkan. Insya Allah dimaaf. Kenapa? Kita masih tolabul ilmi, kita masih mencari ilmu. Nah ini pentingnya nih. Walaupun nggak ngerti, ya urusan kan begini ya. Yang wajib itu mencari ilmu, pinter atau kagak nggak wajib. Jadi perintah agama itu, wahai kaum muslimin, carilah ilmu walau harus ke negeri Cina. Carilah ilmu, bukan perintahnya wahai kaum muslimin, pinterlah kamu. Enggak, pinter mah nggak wajib. Nah jangan salah deh, pinter mah nggak wajib. Yang wajib mencarinya. Ya kalau soal pinter sama nggak pinter kan itu kan urusan IQ. IQ orang kan nggak sama. Ada yang cerdas kayak Pak RW. Nah itu kalau nggak jadi RW, nggak sebab nggak jadi RW dia Pak. Aduh, makanya dia jadi RW aja cerdas gitu atau gitu Pak deh. Lah, begitu Pak. Nah tuh kalau itu nggak jadi RW dia Pak. Jadi cerdas berarti RW ini. Ya paling kagak cerdas bagaimana aja menang kan gitu ya. Ya, jadi soal pinter nggak wajib. Kali itu mohon maaf ya kalau kita cerita kata guru-guru. Dulu itu banyak cerita, ada santri ngaji bertahun-tahun nggak bisa apa-apa. Ngaji bertahun-tahun nggak bisa apa-apa, sampai 40 tahun baca bismillah aja nggak becus. Namanya terkenalnya namanya Ibnu Hajar.
namanya Ibnu Hajar. 40 tahun nggak bisa apa-apa. Ya mungkin kalau kayak kita mah otaknya bebel deh, gitu ya. Jadi ini bocah otaknya nggak begitu pinter, ya nggak begitu pinter kayak saya lah gitu. Ya. Kayak Erwin, nggak begitu pinter gitu ya. 40 tahun tuh baca bismillahnya nggak lempeng-lempeng. Akhirnya kalau kayak orang dia ini apa namanya frustasi itu maksudnya lah gua belajar bertahun-tahun gak pinter-pinter lah gua pulang aja lah. Begitu pulang di tengah jalan, pulang dari pondok nggak bilang gurunya, orang dia udah frustasi, delalah kalau bahasa Jawa itu delalah apa namanya itu ujuk-ujuk di tengah jalan itu dia dikasih pelajaran Allah ngasih pelajaran buat dia ini. Dia lihat di pinggir jalan tuh ada batu gede, batunya gede banget. Itu batu tengahnya cegok ketetesan air, bukan air hujan, jadi air apa namanya dari pegunungan tuh netes. Tapi nggak gede airnya, cuma netes, tik. Airnya nggak bukan grojok bukan, jadi airnya netes, sedikit netes begitu. Dari situ Allah kasih hidayah hatinya. Dia pikir, iya ya, batu yang kerasa kayak begitu aja, ketetesan air lama-lama bisa, apalagi otak manusia. Kata dia begitu, otak saya kan bukan batu. Dalam hati dia begitu, otak saya kan bukan batu aja bisa cegok kena air, apalagi otak yang cuma dari daging sama darah doang. Masa iya sih? Balik lagi mondok dia. Makanya dikenal oleh ulama-ulama, dikasih julukan Ibnu Hajar. Mananya Ibnu anak, Hajar batu. Jadi nama aslinya bukan itu. Nama aslinya mungkin Muhammad siapa begitu, saya juga lupa. Tapi julukannya Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar artinya anak si batu. Jadi dari batu itu dia dijulukin Ibnu Hajar. Begitu pulang mondok lagi, langsung dikasih ilham Allah, pintar, bisa baca, dan akhirnya menjadi pengarang kitab. Terkenal lah namanya Ibnu Hajar. Ada dua, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Ibnu Hajar Al-Haytami. Dua-duanya jadi ulama gede-gede semua, yang jadi kita ikutin imam-imamnya. Yang tadinya, jadi kalau soal pintar nggak pintar itu urusan Allah, karena nanti Allah yang ngasih pemahaman. Gitu. Yang penting judulnya, gua pokoknya asal malam Jumat ngaji. Soal pintar nggak pintar, urusan belakangan. Begitu ya. Itu masa iya sih nggak pintar-pintar. Kalau bertahun-tahun apa nggak pintar-pintar ya emang dasar udah. Kayak itu. Jadi, tapi nih sekali lagi tapi yang nggak ngerti wajib ngerti. Tapi juga lebih parah lagi, orang yang sudah ngerti tapi nggak mau diamalin. Nah ini lebih parah ini. Kata Imam, saya lanjutkan ya. Kata Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Matan Zubatnya ditulis ini, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbatil wasan. Parah lagi nih. Kalau orang sudah ngerti tapi nggak diamalkan, nggak diajarin ke yang lain, orang mau minta belajar kagak diajari, dia kagak dipakai ilmunya, ini nanti kata Imam Ruslan mu'adzabun min qabli ubbatil wasan. Nanti di akhirat sebelum para penyembah berhala disiksa Allah di api neraka itu, sebelum para penyembah berhala, orang-orang alim, orang-orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya yang disiksa Allah lebih dahulu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi saya bilang ngeri juga ini. Ngeri saya, makanya saya bikin yasinan malam Jumat. Ngeri juga, kenapa? Karena kewajiban orang ngerti kudu ngajarin. Jadi kita ini semuanya punya kewajiban semua nih. Jadi kita terikat, semua kita yang hadir di sini terikat oleh hukum Allah. Bapak merasa nggak ngerti, wajib belajar. Pak RT merasa ngerti, wajib ngajarin. Udah itu. Jadi di sini kan hukum ya. Jadi stay kita di sini. Bapak wajibnya belajar, saya wajibnya ngajarin. Nah, itu ya. Jadi semua kita di sini sama. Jadi kalau kayak ini satu-satu udah. Jadi bapak merasa nggak tahu, wajib talabul ilmi, mencari ilmu. Saya mohon maaf, bukan merasa pintar, bukan. Kalau cuma alif batak sama saya ngerti dah.
saya yang sedikit punya ilmu wajib ngajarin. Dan itu intinya malam ini. Malam ini intinya semua kita wajib belajar dan mengajar. Mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Al-Fatihah.